surah nomor 25, surah Al-Furqan. Pak siapa? Deden. Pak Deden, nah Pak Deden. Pak Deden. Ayat belum. Eta Pak, iya Pak. Harga punten ya. Supados teh bili socana kawagel. Dah cekap. Surah 25 ayat ke-63. Anu awalna wa ibadur rahman. Genep puluh tilu wa ibadur rahman. Surah 25 Al-Furqan. Saatos An-Nur, sadajan Asy-Syu'ara. Padang parantos kapendak. Parantos alhamdulillah. Di parantos Bapak? Oh, belum. Pak Slamet 25 ya. Ayatnya 63. Wa ibadur rahman. Hampir ujung itu. Wa ibadur rahman. Parantos ya? Ya, mangga urang dikawitannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا أنفقوا لم 'alal
wa kana baina zalika qawama wa kana baina dzalika qawama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Silakan Pak Arga dibaca. Adapun nama hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salah. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh, jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, yang tidak membunuh dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah di masjid yang tentu sama-sama kita cintai, karena disinilah tempat kita menunjuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini pula kita
berusaha terus untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, sekaligus juga meningkatkan kuantitas bukti-bukti pengakuan keimanan kita kepada Allah Rabbul Izzah. Pada malam hari ini kita akan mencoba untuk memudarasah surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 63, dan tentu ini sampai ayat yang ke-75 atau 77. Tentu malam ini tidak akan semua kita bisa bahas. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan pertama-tama tentang satu hal, bahwa ibadah itu selain disebut sebagai ubudiyah yang bersifat rububiyah, ada juga ibadah ubudiyah yang bersifat uluhiyah. Ibadah ubudiyah, rububiyah itu lebih pada bagaimana kita bisa menjadikan asma dan sifat Allah itu sebagai panduan, tuntunan, arahan bagi kita untuk berlaku seperti sifat-sifat Allah. Tentu juga bagaimana kita bisa menjadikan Allah itu sebagai rujukan utama kita untuk menggenapi sifat-sifat mulia kita sebagai manusia. Kalau Allah itu disebut sebagai As-Salam, zat yang maha selamat, tentu kita tidak sekedar memohon kepada Allah agar diselamatkan diri dari segala hal yang membuat kita susah atau bahkan celaka dan binasa, tapi bagaimana kita mengimplementasi sifat Allah itu dalam diri kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun mereka, dan juga makhluk lain yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita, di sekitar kita, bahkan yang kita lalui, itu pun selamat, damai, sentosa dari kita. Karena tidak dimungkiri bahwa syahwat kita itu memang luar biasa. Dalam rangka untuk memenuhi apa yang menjadi hajat, kadang kita melakukan apapun, tidak peduli orang lain itu binasa, makhluk lain itu ternista, bahkan terhancurkan. Yang penting apa yang menjadi keinginan kita tertunaikan. Itu memang sifat-sifat yang ada pada kita. Saya selalu memberikan contoh yang sederhana lah. Itu bagaimana gunung batu itu yang ada di Pamucatan sana, atau sebelumnya di Tabuk Apu itu sudah hancur. Pun demikian mulai gunung-gunung di bagian selatan itu, daerah Cililin dan macam-macam yang lain itu, daerah Bale Endah sana, ya. Itu pun sudah di Korowotan, di Gegelan itu sekedar untuk memenuhi apa yang menjadi hasrat dan keinginan. Alasannya membangun memang, tetapi dengan cara membuat kerusakan ekosistem dan juga ekologi. Apa yang terjadi hari ini? Banjir. Nah, menurut ahli, air yang turun sejak dulu itu sama saja volumenya. Tiba-tiba cai menyasakia we. Ya, cai turun, kemudian masuk terserap ke dalam tanah, sebagian kemudian diuapkan kembali ke laut sana, terus saja seperti itu naik ke atas melalui proses ya kimiawi dan juga ada proses lainnya, kemudian diturunkan kembali. Tapi coba daerah Bojong Soang itu dulu ketika awal saya pertama kali tahun 91 ke sana,
itu masih banyak kolam, masih banyak balong sawah. Tapi hari ini sudah rumah semua. Kemudian jalan tidak mungkin dibiarkan tanah, pasti diaspal. Itu pekerjaannya Pak Edi itu. Ya. Coba air yang turun akhirnya tidak terserap, tidak tertampung, akhirnya kan mengalir melimpah luar biasa, sementara daya tampung Citarumnya sudah tidak tahan karena sedimentasi yang luar biasa. Akhirnya apa? Meluap kemana-mana, dan itu luar biasa sekali. Itulah mengapa kemudian Quran kan bilang, dan itu cirinya orang, idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jangan kau buat kerusakan. Enggak, kami tidak buat kerusakan. Yang kami lakukan adalah membangun, membuat segala sesuatu menjadi lebih bagus. Innama nahnu muslihun. Apa yang tidak tampak bagus hari ini? Luar biasa. Tapi Allah kan bilang, ala innahum mufsidun walakin la yash'urun. Mereka sesungguhnya berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadari. Sadarnya tengkel yang mesti digeruduk banjir baru sadar dah. Ya, ribut saling salahkan. Ini bagaimana ini? AMDALnya sudah belum dianalisis apa? Ini dampak lingkungannya itu, dan begitu seterusnya. Luar biasa. Kata ku developer harus dipikiran acan mengkolkeun walungan. Ya, dulu ketika bangun perumahan ini kan katanya sungai ini dulunya di tengah ini ya, kemudian dibelokkan gitu ya. Nah, sudah dipikirkan belum itu? Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Ada kesadaran di beberapa pihak memang. Ubudiyah, rububiyah itu bagaimana kita mencontoh Allah, mengabdi kepada Allah dengan mencontoh sifat-sifat yang baik-baik, dan memang semuanya baik dari Allah. Sifat Ar-Rahmannya, sifat Ar-Rahimnya, sifat apalagi itu Al-Jabbarnya, sifat Al-Mutakabbir. Meskipun tentu kita tidak diperkenankan bersombong diri, tetapi maksudnya adalah bagaimana kita tetap tegak di hadapan musuh yang hendak menghancurkan agama dan juga umat penganutnya. Jangan seperti hari ini lemah. Itulah mengapa anak-anak Palestina itu berteriak keras kan. Coba bagaimana ketika bangsa Arab pada diam semua gitu. Nah ini salah satu. Nah yang kedua adalah ubudiyah uluhiyah. Bagaimana kita menunjuk ibadah kepada Allah itu dengan mengunjuk taat kepadanya, patuh kepadanya, tunduk patuh atas segala perintahnya, tanpa harus bertanya mengapa kami harus melakukan ini dan itu. Sebab pada dasarnya orang itu, manusia itu kan dicipta itu, ayatnya ini sudah tahu kita semua kan, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengibadahiku. Bahkan ibadahnya bukan sekedar ibadah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Itu sudah jelas sekali itu. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini, sebenarnya sedang mengingatkan kita bahwa ibadah kepada Allah itu adalah dalam rangka menunjukkan bakti kita, taat kita, patuh kita kepada Allah, bukan untuk Allah tetapi untuk kita sendiri. Ya. Allah kan selalu bilang, ya, aku ini tidak perlu disembah. Andai seluruh makhluk ini kufur, mengingkari untuk mengibadahiku, tetap aku adalah Allah, tetap aku adalah raja di raja.
Tidak akan bergeser sedikit pun tempatku sehingga menjadi turun karena tidak ada yang taat dan tunduk kepada aku. Bagiku tinggal mengata binasa kalian, maka tidak ada satupun yang bisa mencegah ucapanku itu kecuali kalian binasa semuanya. Ya, ini yang harus kita pahami benar. Dan itu kan selalu terbukti. Mana ada itu banjir bandang bisa ditahan? Mana ada itu longsoran bisa ditahan? Sehebat apapun ilmu manusia tidak bisa itu memprediksi hari ini akan banjir bandang itu. Tidak bisa memprediksi bahwa hari ini akan terjadi longsor, terjadi gempa dan macam-macam yang lain. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa ada pergerakan lempeng di sana sini. Nah, tapi kapan itu akan terjadi? Allah. Itulah mengapa saya pernah berdiskusi dengan orang yang sepertinya terlalu mengagungkan ilmu pengetahuan. Tetap mereka itu menggunakan dalil agama bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya teratur, terstruktur, dan itu sudah diukur pula. Kalau seperti ini akan begini, kalau seperti itu akan begitu, dan begitu seterusnya. Dia lupa bahwa Allah itu maha berkehendak. Kehendak Allah itu tidak bisa ada yang menarik maju atau menahan, atau bahkan menarik mundur. Ketika Allah berkehendak, ketika itu terjadi, apapun akan terjadi. Itu yang dilupakan. Itulah mengapa Nabi SAW ketika Jumat berkhutbah, ada orang yang teriak dari belakang, "Ya Rasul, di tempat kami itu sudah banyak binatang yang mati, pohon yang mati karena kekeringan. Tolong hujani kami." Langsung Rasulullah itu mengangkat tangannya, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Turun hujan besar sekali sampai banjir luar biasa. Tidak berhenti itu hujan. Sampai kemudian mereka pada mengeluh juga, "Ya Rasul, tolong hentikan hujan ini." Rasul berdoa, berhenti. Bayangkan itu. Jadi bahwa Allah itu prosedural, iya. Allah itu taat aturan, tapi Allah berkehendak. Dan kehendak Allah itu akan mengikuti kehendak kita. Ana inda dzanni abdi bi. Aku itu akan mengikuti persangkaan hambaku terhadapku. Memantak cek bimboma. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Allah mah kumaha maneh we aing macek Allah teh cek kasarna kitu. Maneh yang deket jeung saya deket ke anjeun. Itulah mengapa kalau Allah dalam hadis qudsi mengatakan, Pak Slamet tuh, kalau hambaku itu mendekati aku dengan cara berjalan, aku dekati dia dengan berlari. Kalau kita berjalan mendekati Allah, Allah itu mendekati kita dengan berlari. Coba sambutannya luar biasa. Ngan orang kadang-kadang tengah. Nah itu. Ada hadis qudsi yang luar biasa itu. Jadi ini untuk masuk ke sini nanti. Bahwa apabila seorang hambaku itu bertakarub kepadaku dengan apa yang telah aku fardukan kepada mereka, maka aku senang. Dan ketika hambaku itu menambahinya dengan yang nafilah, dengan yang sunnah-sunnah itu, maka apa kata Allah? Aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Apabila dia meminta, apapun yang dia minta, aku kasih. Apabila dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Nah, coba bayangkan. Jadi Pak Arif itu kalau dulu ada cerita, ini ulama ini bisa A, B, C, D, itulah karomah Allah yang Allah kasih kepada dia. Karena Allah sayang kepada dia. Ngan orang kadang-kadang sok teu sabar Pak Yan. Kusababah yang bisa lempang dina cai, latihan cenama tenaga dalam. Tarik nafas, hembuskan. Terus kumaha gitu kan. Ya. Padahal itu adalah
Ingat itu tipis jarak antara karomah dengan istidraj dan bantuan dari jin. Itu luar biasa. Ada orang tidak sabar itu, ingin terbang itu. Yang hari setan kan biasa itu. Bacakeun wirid ieu sakirebu. Mana bisa ngapung mereka mana ini gitu kan. Nah, itu tipu daya setan itu luar biasa. Nah, padahal kata Allah itu tipu daya setan itu lemah sebenarnya. Cuma kita saja itu yang mengagungkan. Dan ingat, jin itu semakin kita semakin kita tunduk mengikuti apa maunya, zadarahaqa, dia akan lebih perkasa lagi menunjukkan kehebatannya, dan kita akan menjadi sangat lemah dibuatnya. Itu tak itulah ceritanya ya. Itu. Jadi ayat ini sedang menyentuh kita sebagai hamba-hamba Allah, tetapi Allah tidak menggunakan namanya. Allah itu kan menyebut bahwa innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Dia sendiri menyebut dirinya Allah, itulah namanya. Fa'budni, oleh karena itu kamu harus mengibadahi aku. Tapi di sini Allah menggunakan kata Ar-Rahman sifatnya. Apa itu Ar-Rahman itu? Yang Maha Penyayang, kita sering menyebutnya seperti itu. Yang Maha Penyayang. Ibad itu jama dari kata abdun. Ingat, saya pernah menyampaikan ada abdun, ada abid. Abdun itu adalah sebutan Allah untuk hambanya, karena hamba itu pantas dimuliakan. Sekali lagi, hamba itu pantas dimuliakan. Hamba itu pantas dikasihi, hamba itu pantas disayangi. Hamba itu pantas diberi segala kebaikan. Tapi juga Allah sering menyebut hambanya abid. Abid itu juga adalah hamba. Hamba pendosa. Hamba yang punya banyak salah. Hamba yang maksiat. Tapi Allah masih sayang kepada dia dengan menyebutnya sebagai abid. Laisallahu bidzalamil lil abid. Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya yang berdosa. Apa maksudnya? Kalau dosanya satu cukup dia kasih ganjaran dosa satu saja. Tidak akan ditambahi itu, Pak. Jadi itu saking keselna ku aing mana ya berek ku 10 digendir ditenggel. Padahal dosanya cukup dikasih 1 kali pukulan. Tapi Allah kasih 10 kali, itu Allah tidak adil. Nah, Allah sendiri yang mengatakan, aku tidak akan berbuat zalim kepada hambaku yang pendosa sekalipun. Nah, itu. Nah, di sini Allah menggunakan kata ibad. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-rahman itu. Jadi hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu punya ciri, punya karakteristik. Nah, kita akan harus tahu apakah nanti kita masuk kategori itu atau tidak. Jangan-jangan kita ini abid, hamba Allah yang pendosa. Ya, kita periksa saja ini. Pertama, alladzina yamshuna 'alal ard. Alladzina, mereka itu adalah yamshuna, yang berjalan 'alal ard, di atas bumi, di permukaan bumi, ya seperti kita menggelandang bumi ini, ya, dari ujung barat ke timur, dari selatan ke utara, kemanapun. Alladzina yamshuna 'alal ard, hamba ar-Rahman itu yang pertama adalah mereka yang berjalan menggelandang bumi haunan. Nah, apa arti kata haunan ini? Ini kata Ibnu Katsir, ya, dia menyebutnya begini. Hadihi sifatu ibadillah al-mu'minin alladzina yamshuna al-ardi haunan ay bisakinatin wa waqarin. Apa artinya itu? Tenang,
berjalan di muka bumi dengan tenang. Wawakar, tenang karena ketawaduan, kerendahan hati. Di sini disebut min ghairi jabariyah, tanpa menunjukkan kehebatan, keperkasaan, keangkuhan dan kesombongan. Nah, wala istikbar, tidak ada sombong. Ini kata siapa ini? Kata Allah ini. Ini seperti yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, wala tamshi fil ardi maraha. Hei anakku, janganlah kau berjalan di muka bumi dengan sombong. Nah, ciri pertama dan yang terutama dari hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah dia hidup, bergaul, berpolah, bertingkah di atas bumi itu dengan sakinah. Ada tawadu di sana, kerendahan diri di hadapan Allah, kerendahan hati di hadapan sesama. Tapi tidak harus menghilangkan karisma dan kewibawaan. Merendah itu bukan berarti menghinakan diri di hadapan orang. Rasulullah adalah orang yang amat sangat tegak berjalan. Ya. Tegak dalam arti bukan berarti kalau berjalan begini, enggak. Ya. Dia fokus, dia harus pergi kemana, terurat tereret kakenca jeung kakatuhu. Ya, itu ciri Nabi itu. Kalau dia hendak menuju satu tempat, dia akan fokus ke tempat itu. Apapun di kanan dan di kiri, ia tidak akan menolehnya. Tidak akan terganggu, tidak akan naon cek bahasa Sunda nama. Naonnya? Naon loh ya Allah kok saya jadi lupa ya apa. Lain luar leor. Jelema lamun misalna rek indit ka mana aya raramean di beuh ditu langsung panon teh ka ditu nah panang namina. Terpengaruh. Iya, terpengaruh apa bahasa Sundanya itu ada tuh, bagus tuh. Bahasa Sunda. Bahasa Jermannya. Nah, lain tolohe orang karena atunya. Kitu we lakukan. Jadi kabitaan nih. Rasulullah itu enggak begitu. Dia fokus, dia menundukkan kepalanya melihat jalannya, dan dia jalan itu tidak pelenyak-pelenyak oke, nggak gidik Rasulullah itu. Nah, berjalan cepat tapi tidak berlari, nah, tenang tapi cepat begitu. Nah, untuk melehoi, lalu hese. Nah, oh iya ini saya tadi kan dokter cerita olahraga jalan, wah tadi 4 km saya jalan Pak. Alhamdulillah. Mata airnya ada jag-jag gitu ya. Jadi nanti dengan Pak Aceh bisa 10 km lah jalan ini. 10.000 langkah. 10.000 langkah. Itu. Haunan, rendah hati. Nabi pernah bilang bahwa siapa yang merendahkan dirinya di hadapan manusia, maka Allah akan angkat derajat dia di hadapannya. Jadi maksud saya, kesombongan itu akan menghancurkan, kerendahan hati justru akan memuliakan kita. Cuma kadang-kadang kan kita merasa berpikir harus juga seperti yang lain, menunjukkan kegagahan, kehebatan di hadapan orang. Karena dalam pikirannya, oh saya takut direndahkan orang. Saya tidak mau itu direndahkan orang, dinistakan orang. Rasulullah itu orang yang paling mulia, khairul anam, makhluk yang paling baik, yang paling mulia. Dari tetap ke musuh nama, direndahkan juga, dinistakan juga. Iya dah. Sampai diludahi segala, dilempari segala, bayangkan. Ketika beliau pergi ke Taif, ketika di Mekah itu tidak ada lagi harapan untuk bisa mengajak orang berbuat baik, kembali kepada Allah, beliau pergi ke Taif, datang ke Taif dilempari beliau. Orang terbaik itu sealam semesta.
di mana cahaya yang sudah dicipta sebelum semesta ini dicipta, tetapi diperlakukan oleh musuh-musuhnya seperti itu. Memang tidak ada kemuliaan siapapun itu di hadapan musuh. Nah, ini harus kita pahami oleh kita. Jadi kita jangan berharap semua orang itu menghormati kita, memuliakan kita, menghargai kita, mengikuti apa yang kita mau. Nah, jangan. Sakit hati kalau kita seperti itu. Kecewa kita dibuatnya. Yang penting tunjukkan saja kepada Allah ibadah yang benar, kepada sesama kita menunjukkan penghargaan. Insya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita, harkat dan martabat kita. Itu. Kan ada peribahasa, yang mengetahui seseorang itu mendapatkan karomah adalah orang yang diberikan karomah. Yang mengetahui seseorang itu wali adalah wali. Paham dah? Kecuali kita tahu wali Ben wali itu. Itu kan wali murid itu ketahuan betul Pak Arif, betul ya. Kita ributkan wali songo begitu ya. Ya Allah alam, kita tidak tahu. Nah, wali nikah geus pugude. Wali dalam arti kekasih itu yang tahu adalah kekasih Allah. Mengapa kita menyebut seseorang itu pintar? Karena dari orang lain kita tahu bahwa dia pintar. Yang setara dengan dia. Urusan fisika dia ahlinya. Kata orang fisikanya. Da orang bukan merasa belegukan fisika menyanggar wah ayo ahli fisika ke orang tetap ngerasa bahwa dia itu ahlinya, kan begitu. Ahli agama siapa yang tahu? Ya orang yang memang ahli dalam bidang agama. Itulah mengapa dulu para ulama itu ada yang disebut dengan ilamus syekh dalam studi hadis itu, di mana seorang guru akan merekomendasikan kepada muridnya untuk belajar ilmu tertentu kepada guru siapa di tempat yang mana. Sekarang kamu sudah di sini 13 tahun belajar dengan saya mendalami tasawuf. Sekarang kamu harus paham juga itu tentang akhlak tasawufnya. Nah, cobalah pergi ke Kiai A. Itu. Kemudian si guru membuat surat minta kepada Kiai mengajari anak muridnya. Itu. Jadi siap yang mengetahui keunggulan seseorang adalah yang punya keunggulan. Itu. Pan ari urang nu teu ngarti mah kabeh ge nu leuwih ti urang nya unggul we kabeh ge. Mantap urang masuk loba salah nanya ka jelema teh. Pan dina Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanyakeun hukum fikih ka ahli kalam nya moal nyambung. Ngerti enggak maksud saya? Ahli kalam itu adalah teolog, para teolog maksud saya, ahli teologi yang berbicara tentang falsafah, tentang akidah dan macam-macam yang lain. Kalau menanya fikih ya kepada fuqaha, bukan kepada teolog. Teolog tidak akan bisa menjawab benar terkait dengan fikih. Ada orang mah nu ngaranna geus kaluar sakola agama kabeh kudu ngarasa bisa sagalana begitu. Nanyakeun hadis, nanyakeun tafsir, nanyakeun fikih, usul fikih, kabeh we ditanyakeun. Akhirnya apa? Yang timbul adalah kesesatan. Coba di TV ustadz, kalau ditanya apapun dijawab. Tidak pernah ada ustadz yang mengatakan, aduh saya tidak tahu, saya harus nggak ada ya Pak ya. Selalu dijawab. Itu. Itulah mengapa beberapa hari yang lalu ada yang datang ke rumah bertanya ke saya tentang waris. Nah, saya katakan terkait dengan hukum, insya Allah saya tahu. Terkait dengan siapa yang sudah dapat saya tahu. Tapi mau ditanya sabaraha meunangna, nah itu yang saya tidak tahu. Eta mah kudu jelema nu biasa ngitung. Ya. Yang disebut dengan 1/6 dari sekian itu berapa itu jatuhnya, lamun duit nasakieu, lamun sawah nasakieu dan seterusnya. Ya itu harus kepada yang biasa menghitung. Tapi kalau urusan hukumnya saya tahu bahwa kakek itu kalau ditinggal oleh cucu dapat bagian atau tidak. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki ketika bapaknya sudah meninggal dapat bagian atau tidak, itu saya tahu kalau yang begituan. Tapi berapa dia dapat jumlahnya
Itu yang saya tidak tahu. Saya bilang, itulah mengapa kalau saya mengadvokasi waris itu saya selalu minta bantuan orang yang biasa menghitung. Saya jelaskan dulu, nah, sok panghitung mungkin. Si ini dapat berapa, si itu dapat berapa. Nah, ini sudah mahjub ini. Nah, kan sekarang kan bab waris itu luar biasa. Aya aturan anak aya kene kabeh marenta waris. Mangna uana marenta geuraanna tadi. Padahal aya anakna. Kan ketika ada anak itu semua tertutup kecuali bapak ibunya. Ya, ieu mah lancuk ke milu mental gitu. Nah, itu kan eta bab waris mah kudu hati-hati. Eueuh jalma anu beunghar gara-gara waris komo bari jeung meunangkeunana dengan cara yang tidak benar. Hancur, semuanya hancur. Harus hati-hati benar. Itu. Haunan itu kita sederhanakan sakinah wal waqar. Jadi as-sakinah wal waqar itu artinya tenang, rendah hati, tidak menunjukkan ketakaburan dan kesombongan hanya karena ilmu dan harta benda yang dia miliki. Itu enggak boleh. Wala tamshi fil ardi maraha. Itu enggak boleh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ketika orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, khatabahum, berbicara kepada mereka, ya tentu orang bodoh kalau berbicara seperti apa? Main jeplak we ban. Qalu salaman. Hamba Allah itu akan membalas dengan cara yang baik. Lain kalah dicarekan. Atau mungkin orang yang dimaksud dengan al-jahilun itu mencaci kita, memaki kita. Tetapi tidak mesti kita membalas cacian mereka, makian mereka dengan cacian dan makian yang serupa juga. Dibalas qalu salaman. Dengan ucapan yang baik, ucapan yang tidak menyakiti, ucapan yang tidak menimbulkan kegaduhan. Di kita itu mengapa sering terjadi pertengkaran? Itu karena dua-dua pihak itu sarwana. Yang satu marah, yang satunya lagi balik marah. Ya kapan selesainya? Padahal Nabi sudah menasihati kita, kalau kita sedang marah dalam keadaan duduk, berdiri. Kalau kita marah pun setelah berdiri pun kita masih marah, maka berwudulah. Atau bergerak dulu ke arah mana supaya kita terhindar dari keberlanjutan kemarahan. Kalau kita masih marah juga berwudu. Kalau sudah berwudu masih marah juga sholat. Kan begitu. Ucapkan Allahu Akbar sudah selesai. Nah, itu. Idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jadi kalau ada orang yang bodoh, orang yang tidak terdidik atau pendidikannya rendah atau orang yang tidak mengerti atau mungkin, nah ini orang jahil itu tidak mesti orang yang bodoh karena tidak tahu. Dalam komus Arab orang yang jahil adalah juga orang yang tidak mau tahu. Paham dah? Kan beda orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Pokoknya cek aing kieu lain kitu teuing pokoknya cek aing mah kieu tidak mau tahu. Nah menghadapi orang seperti ini ulah sarwana keun we antepkeun ge geus kajedot tatarangna nepi ka benjol ka karatuhnya cek aing ge di bejaan teh hese wae. Itulah mengapa kalau saya mimpin rapat begitu ieu teh naon namina kukuh gitu tah. Harus begini-begini, saya katakan silahkan. Tapi setiap kali dicatatkan progresnya seperti apa. Nah, angkatnya kejadian, lapor kan, Pak. Ternyata kia. Kan saya sudah bilang. Gitu. Jadi gitu saja. Daripada kita berdebat tidak selesai, biarkan apa maunya dulu, laksanakan saja. Atau nanti dia paham betul. Mengapa itu Pak Kardi itu mengatakan bagusnya tidak seperti itu, mestinya begini karena pengalaman begini, catatan kita begini. Nah, maklum kan orang baru merasa bahwa ilmunya yang dari luar itu lebih hebat. Padahal suasana lapangan beda lagi.
lapangan bedi itu jeung lapangan ieu. Nah, itu lah. Itulah mengapa karena kalau kita masuk ke suatu lingkungan masyarakat ke anak kagorib itu kita harus bertanya, memetakan. Ya kumaha sih masyarakat Bukit Cipageran teh ye saroleh kabeh henteu, ya. Salalabar henteu, disiplin henteu, buah-buah makarep sorangan. Nah, itu dipetakeun teh kudu gitu ya. Supaya tidak timbul pertengkaran yang tidak perlu. Nah, itu Pak Slamet tuh. Ya. Coba ini jadikan saja ilmu dulu nih yang dua ini dulu. Ini dalam konteks hubungan sosial kemasyarakatan kita. Jadikan diri kita sebagai orang yang mencoba memahami seluruh dinamika kehidupan di sekitar kita. Dan kemudian kita tetap bersikap tenang dengan ilmu yang kita punya. Jangan sok tahu, jangan merasa lebih tahu. Dalam konteks kita, ini nanti ada di ayat selanjutnya, mendengarkan itu lebih baik daripada menyampaikan banyak hal kemudian keliru. Sok dengekeun we heula ieu. Pandangan A, B, C, D, A, B, C, D. Nanti seperti apa jadinya. Nah gitulah. Kan kadang-kadang saya kan pernah bilang, kadang-kadang orang itu hanya ingin dipandang orang yang punya ilmu, ngacung we gawe teh. Ngacung deh, interupsi iraha anggeusna. Itu. Nya lamun mahasiswa budak SMA gitu mah teu nanaon. Ari geus kolot mah teu nanaonan gitu. Heuh ari geus kolot mah tuh sing mikir we atulah cita teh. Yang ka film ada gelut dia moal pimeunangeun gitu. Nanaonan gitu ya. Jadi itu yang saya ingin katakan. Jadi kalau sekali lagi menghadapi orang yang tidak tahu, ya kita harus sabar juga. Dengan ketidaktahuan mereka, kita sabar menjelaskan. Gitu. Ada juga orang yang sok tahu, ada juga orang yang tidak mau tahu. Nah, saya itu kalau di majelis-majelis ini Pak Anang tuh ada orang yang nanya, saya sudah tahu arahnya kemana. Kadang-kadang sudah saya tidak jawab. Gitu. Nah, nanyakeun A sebenarnya yang nenggeus itu gitu. Wah, geus pengalaman gitu malah. Sukardi mau bisa dibobodo aja nih gitu. Pertanyaan ya arahna ka mana ya. Masa saya dijadikan alat memukul orang lain gitu. Enggak boleh. Kejadian lucu tadi. Ini kena tenanaunya kejadian lucu tadi. Waktu saya ini di POM ini nih, iya di Gopur pun ya juga ada Bangkong. Itu ada yang pakai dus itu minta untuk bensin. Ya anak yang begitulah anak yang begitu. Oh ya ngan sorangan tapi itu dong. Minta untuk bensin. Saya turun kan gitu. Sekarang saya menuju WDK ATM gitu ya. Jang kunaon ya. Saya bensin Pak. Nu bener, laras Pak. Mau diberi duit naku bapak, sok ayeuna euseun ka ditu kapong. Saya minta itu supir untuk nganter, sok dipinuhan bensin. Pinuhan. Tos pinuh teh. Pak cenah da ieu motorna nu 2 tak teh nu naon oli samping naon bener teh. Da ieu geus seep da cenah Pak. Aing mah cenah ieu. Tah ieu keur oli sampingna cenah gitu. Ya, aya henteu. Ka mana mah geuning? Bade ka Bogor cenah begitu. Bade ka Bogor. Aduh aing karunya ting rek ka Bogor nya. Aya keur eta jajanan di jalan tuh aya cenah Pak keluar gede. Itu ya. Nah, cuma maksudnya begini, pas lihat motornya didinya tadi disebutkan menerima jasa tabrak mantan cenah. Kamu dina motor di penggerna menerima jasa tabrak mantan. Saya begini, nu matak eta nanaonan atuh tukangeun tah menerima jasa tabrak mantan segala beak bensin kumaha udah nulungan gitu. Jadi ya itulah jadi ya anak-anak muda ya, seperti itu kan saya tidak tahu itu orang tuanya seperti apa itu. Cuma kasihan juga. Jadi ini kelihatannya memang kehabisan bekal benar-benar bekal. Dekat tinggal ya sarung sagala tadi mah gitu. Kemudian sok salat kemudian orang husnudon begitu ya. Gitu. Salat. Itu tadi di sini nih yang tadi sore hari. Itu saja mungkin. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Mangga.
Boleh, silakan. Apa saja, silakan, boleh. Ya, silakan Pak Slamet. Kalau yang terjemahan itu, kadang-kadang ada yang dalam kurung itu ya. Maknanya seperti apa itu? Apakah dari terjemahan itu aslinya atau dari apa? Iya. Dalam Betul. kurung itu? Iya. Jadi begini. Ini pendapat para mufasir ya. Para mufasir sejak dulu sampai hari ini sama. Bahwa lafal Al-Qur'an itu bisa disebut complicated. Jadi memiliki makna yang sangat kompleks, tidak tunggal kadang-kadang. Itulah mengapa kita tidak cukup terjemah, perlu tafsir. Karena dengan tafsir, para mufasir akan lebih leluasa memberikan penjelasan sesuai dengan pengetahuan bahasa mereka. Dan tentu juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, dalam konteks terjemah yang tadi ditanyakan oleh Pak Slamet, mengapa itu dalam terjemah suka ada yang dalam kurung? Itu dalam kurung itu apa? Itu bisa dimaknai sebagai tafsir singkat atas apa yang diterjemahkan, karena terjemah itu misalnya tidak jelas begitu. Misalnya beginilah. Misal ini ya. Dan itu dilakukan oleh Jalalain juga, Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali ketika menulis kitab tafsir Jalalain itu ya. Jadi misalnya beginilah, di sini nih disebut misalnya yang tadi mana itu? Haunan misalnya ya. Haunan, kita artikan misalnya haunan itu tenang. Tapi ada yang dikurungi misalnya tenang, tawadu, atau tenang, tidak menunjukkan kesombongan. Itu sekedar untuk memberikan penekanan bahwa yang dimaksud dengan tenang di sini adalah tidak tampil sebagai orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang ingin menunjukkan kehebatannya di tengah orang lain. Itu Pak Slamet. Itu sebenarnya adalah tafsir, sudah masuk ke wilayah tafsir itu. Cuma kan kalau dijelaskan panjang lebar diterjemah tidak mungkin juga. Nah, itu. Jadi itu ya. Nah, itu pasti akan berbeda antara satu penterjemah dengan penterjemah yang lain. Itulah mengapa kalau saya sangat menganjurkan itu, meskipun ada banyak kritik, tapi terjemah Kementerian Agama itu adalah terjemah yang paling baik. Mengapa? Karena dia disusun oleh tim ahli dari berbagai macam bidang keahlian. Bukan sekedar ahli tafsir, tapi juga kalau perlu dijelaskan tentang sainsnya, itu juga para ahli sains. Coba kalau kita lihat itu daftar penterjemah Al-Quran versi Kementerian Agama itu berpuluh orang kan di sana. Itu tidak semuanya ulama tafsir itu. Ada ulama biologinya, ahli biologi maksudnya, ahli biologinya, ahli fisikanya, ya, kimiawannya dan macam-macam yang lain, termasuk kedokteran dan macam-macam yang lain. Itu Pak Slamet jadi. Nah, dan kita harus yakini bahwa itu adalah bagian dari cara si penterjemah untuk menjelaskan, lebih mendekatkan pemahaman kita terhadap teks yang kita baca. Itu. Karena memang ya bahasa Quran luar biasa. Jangankan bahasa Quran, bahasa hadis juga itu luar biasa. Itu. Orang sahabat Nabi saja pernah salah kok memahami Al-Quran, apalagi kita yang bukan orang Arab begitu. Ini orang Arab yang hidup dekat dengan Nabi saja itu pernah keliru memaknai Al-Quran, apalagi kita yang jauh. Itu ya Pak Slamet ya. Bisa dipakai? Tentu bisa. Tentu bisa. Nah, itu. Silakan, ada lagi? Boleh? Ya, Pak Hadi. Tadi terkait banyak mendengar secara filosofis, kalau dilihat anggota badan kita sendiri, tubuh kita cuma satu, mata dua, telinga dua. Jadi kita harus lebih banyak mendengar dan melihat dibanding banyak berbicara atau seperti itu bisa kita pahami. Gimana? Nah, mulut kita kan cuma satu. Iya, betul. Itu kan secara filosofis bahwa kita itu lebih sedikit berbicara. Betul. Iya. Itulah mengapa dalam bahasa hadis ukhzun lisanak.
tekuk lidahmu itu. Kul khairan au liyasmut. Katakan yang baik saja. Kalau tidak bisa, diam. Artinya bahwa mulut itu yang satu ini ya, itu bisa sangat berbahaya. Satu saja sudah sangat berbahaya, apalagi kalau misalnya banyak. Tapi Allah kasih kita pendengaran, instrumen pendengaran kita 2. Kemudian instrumen penglihatan kita 2. Yang lain sepasang-sepasang, mulut kok cuma 1. Ya mungkin tadi hikmahnya bahwa kita ternyata harus banyak mendengar, harus banyak melihat. Intinya harus banyak belajar lah. Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Kemudian fikirkan oleh otak kita, barulah kita sampaikan kepada khalayak. Begini, ada hadis ini yang harus dicamkan oleh kita semua. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli masami'a. Seseorang cukup dikatakan berdusta. Seseorang itu dikatakan berdusta kalau dia menyampaikan apapun yang dia dengar. Jadi nu kadenge langsung ditepikeun, kadenge langsung ditepikeun, tanpa disaring, tanpa diverifikasi, tanpa diuji, tanpa divalidasi. Kan kita punya otak, mengapa tidak difikirkan dulu sebelum kita sampaikan kepada orang lain? Itu Nabi mengatakan begitu. Jadi Pak Arif, kalau kita dapat WA nih, di bawahnya jangan berhenti di Anda, sampaikan supaya dapat pahala. Kita tidak periksa dulu ini informasi ini benar atau tidak. Hadis yang katanya hadis ini benar hadis atau bukan. Orang sok share langsung. Banyak kan gitu. Jadi surser bulu gading itu mencelakakan orang itu. Terus kan Nabi juga mengatakan begini, man yarwi hadisan fahuwa yaru anau kadzib fahuwa ahadul kadzibin. Siapa yang meriwayatkan sebuah cerita, menyampaikan cerita, dia tahu cerita itu bohong, maka dia salah satu dari pembohong itu. Jadi kade kudu hati-hati. Ya mah supaya rame, aing mas kagok supaya rame di tepi gede kan bisa aja. Berarti kita sarua we ira-ira eta kebohongan hari gitu mah. Itu banyak itu yang nanya ke WA itu, ke WA saya itu banyak itu. Pak Ustad ieu kumaha riwayatnya? Atuh kapaksa aing ke koream neangan kudu neangan heula itu. DFK. Oh iya itu betul itu. Karena ada hadis itu kan tidak diceritakan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia begini tentang janda waktu itu ya. Yang nanyanya janda juga itu masalahnya. Jadi janda masuk surga lah itu katanya begitu dan seterusnya. Wah, tapi saya tangkap maksudnya. Saya cari ya sekarang kan HP mudah, jadi tuh kudu muka laptop lah. Saya sudah di sana ada Bukhari, ada Muslim, pokoknya kitab hadis aya di HP ya di dia gitu ya. Klik, oh ini langsung share. Saya katakan, Pak Ustadz itu hadisnya sahih hasan. Bisa diamalkan? Bisa. Jadi maksudnya, kalau gitu saya mau kawin deui. Da geuningan geus cukup jadi janda ge bisa asup surga. Saya katakan, lamun kawin deui boga salahkeun nu leuwih saleh, ka surgana bakal lebih luhur gitu. Nah, jadi banyak yang begitu Pak Agus tuh. Jadi apa namanya? Nyak adalah urang mah nya. Jadi ulama surser lah pokoknya itu. Surser itu. Oh, surser itu luar biasa itu sekarang itu. Jadi mendingan Kak Sukardi kenela we. Nanti Pak Edi kalau terima ini, Pak ini gimana itu soya atau tidak? Nah, kalau misalnya lambat berarti wah ini Pak Ustadz lagi nyari dulu gitu. Gitu. Lagi searching. Lagi searching dulu ini ya, gitu. Jadi jangan. Saya juga kan sering mendengarkan ini apa namanya taklim itu kan saya dengarkan ya. Oh ya aya nu sahih, aya nu dhaif, aya nu hasan gitu. Teh teu naon we lah gitu. Kayak sekali waktu diajar ilmu hadisna urang begitu cibageran gitu. Nah, itu saja mungkin cukup ya Pak ya. Inti nama lah jaga mulut, uhzun lisanak, tekuk lidah. Katakan yang baik atau diam sama sekali. Itu. Jadi sedikit. Ya.
Ya menurut filsuf ini ya, puncak dari tauhid itu kan diam itu. Betul, betul. Jadi manifestasi bertauhid itu adalah diam. Diam itu bukan berarti cicingan, lain, tenang. Diam itu emas. Iya, tapi kalau dengan diamnya kita, semesta menjadi rusak juga berdosa. Nah, ritme. Kapan kita harus ngomong? Kan nanti kan tauhid itu ada yang estetiknya, ada yang intelektual, dan macam-macam yang lain. Nah, memang puncak dari tauhid itu adalah diam. Diam yang dimaksud itu adalah tenang. Karena apa? Karena segala sesuatunya Allah. Jadi tidak ada lagi yang dikhawatirkan, tidak ada lagi yang ditakuti, tidak ada lagi yang dipikah harimang dan seterusnya. Allah. Jadi cek bahasa yang nama geus pegat urat sieuna kasieuna. Apa itu? Sudah putus urat takutnya begitu. Itulah bertauhid. Nah, itulah mengapa Bilal bin Rabah ahad padahal dia sedang ditindih batu yang amat sangat besar. Diam, tenang. Lamun orang masih kena riweuh di anda, berarti can bertauhid. Ya nanti belajaran tauhid lah ya. Insyaallah nanti ada. Itu saja mungkin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa melanjutkan kajian kita dalam surah Al-Furqan ini ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-65 berarti. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.